Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, peserta yang saya hormati, salam pembelajar. Baik, pada video ini saya akan menyampaikan salah satu dari materi nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu adaptif. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai adaptif dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan. Kemampuan adaptif merupakan syarat penting bagi terjaminnya keberlangsungan kehidupan. Kemampuan beradaptasi ini berlaku juga bagi individu dan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diuraikan definisi adaptif adalah mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Sukanto memberikan beberapa batasan pengertian dari adaptasi, yakni pertama, proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. Kedua, penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan. Ketiga, proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Keempat, mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. Kelima, memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. Keenam, penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. Organisasi maupun individu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi tuntutan perubahan. Kemudian terkait dengan kreativitas dan inovasi. Istilah kreativitas dan inovasi kerap diidentikan satu sama lain. Kedua istilah ini memang secara konteks boleh jadi mempunyai hubungan kasual sebab akibat. Inovasi yang baik biasanya dihasilkan dari sebuah kreativitas. Tanpa daya kreativitas, inovasi akan sulit hadir dan diciptakan. Inovasi pada tataran ide akan sulit terwujud jika kreativitas inovatornya tidak bekerja dengan baik. Namun demikian, dalam kenyataannya, kehadiran inovasi juga tidak mutlak mensyaratkan adanya kreativitas. Sedangkan kreativitas mempunyai pengertian yang lebih melunak dan melekat pada sifat manusiawi. Kreativitas dapat dipandang sebagai sebuah kemampuan untuk berimajinasi atau menemukan sesuatu yang baru. Ini artinya kreativitas sudah mengalami pergeseran makna dari pengertian menciptakan menjadi menemukan. Jadi bukan kemampuan menciptakan sesuatu dari yang tidak ada, tetapi kemampuan memunculkan ide dengan cara mengkombinasikan, merubah, atau memanfaatkan kembali ide. Di sisi lain, kreativitas juga dipandang sebagai sebuah sikap, yaitu kemampuan untuk menerima perubahan dan hal-hal baru. Kesediaan menerima ide baru, fleksibel dalam memandang suatu hal, sikap mencari perbaikan. Dengan kata lain, kreativitas juga menjadi bagian dari mentalitas yang terdapat dalam diri seseorang. Kreativitas juga dipandang sebagai sebuah proses pencarian hal-hal baru dalam menyelesaikan atau menghadapi suatu masalah. Ini artinya bahwa kreativitas merupakan kegiatan dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul. Dengan pemahaman mengenai kreativitas ini, lahirlah konsep yang membedakan cara berpikir kritis dengan cara berpikir kreatif. Cara berpikir kreatif sangat berbeda dengan cara berpikir kritis. Kecenderungan berpikir kritis adalah kecenderungan memandang fenomena secara objektif, linear, dan tidak memberikan pilihan.
Sementara kecenderungan cara berpikir kreatif adalah mencari kemungkinan lain, sangat subjektif namun memperkaya khasanah yang sudah ada sebelumnya. Ini artinya apabila seseorang lebih sering kritis dalam berpikir dan bertindak, maka dia lebih sering menggunakan otak kirinya daripada otak kanannya. Sebaliknya, seseorang yang cenderung kreatif biasanya lebih sering menggunakan otak kanannya. Pada dasarnya, kedua jenis berpikir ini tidak saling mengungguli satu sama lain. Masing-masing mempunyai kegunaan atau manfaat sesuai kebutuhan kontekstual pada saat menghadapi masalah. Kemampuan dalam memanfaatkan kelebihan otak kiri maupun otak kanan akan menumbuhkan kombinasi kreativitas, kecerdasan, dan estetika dalam berinovasi. Kemudian terkait dengan dimensi kreativitas antara lain, yaitu yang pertama fluensi atau kefasihan atau kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua flexibility atau fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Yang ketiga elaboration atau elaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dalam komprehensif. Kemudian yang keempat, originality atau orisinalitas, yaitu adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan dari ide atau gagasan yang dimunculkan. Dengan demikian, kreativitas adalah sebuah kemampuan, sikap maupun proses dapat dipandang dalam konteks tersendiri yang terpisah dari inovasi. Sementara dalam dimensinya, nampak adanya keterhubungan langsung antara kreativitas dengan inovasi. Dalam prakteknya, hubungan kausalitas di antara keduanya seringkali tidak terhindarkan. Kreativitas yang terbangun akan mendorong pada kemampuan pegawai yang adaptif terhadap perubahan. Tanpa kreativitas, maka kemampuan beradaptasi dari pegawai akan sangat terbatas. Kreativitas bukan hanya berbicara tentang kemampuan kreatif, tetapi juga bagian dari mentalitas yang harus dibangun, sehingga kapasitas adaptasinya menjadi lebih baik lagi. Kemudian terkait dengan organisasi adaptif. Fondasi organisasi adaptif dibentuk dari 3 unsur dasar, yaitu landscape, pembelajaran atau learning, dan kepemimpinan atau leadership. Unsur landscape terkait dengan bagaimana memahami adanya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang berubah secara konstan. Dinamika dalam perubahan lingkungan strategis ini meliputi bagaimana memahami dunia yang kompleks, memahami prinsip ketidakpastian, dan memahami landscape bisnis. Unsur kedua adalah pembelajaran yang terdiri dari elemen-elemen adaptif organization, yaitu perencanaan beradaptasi, penciptaan budaya adaptif, dan struktur adaptasi. Yang terakhir adalah unsur kepemimpinan yang menjalankan peran penting dalam membentuk adaptive organization. Organisasi adaptif esensinya adalah organisasi yang terus melakukan perubahan, mengikuti perubahan lingkungan strategisnya. Organisasi adaptif esensinya adalah organisasi yang terus melakukan perubahan, mengikuti perubahan lingkungan strategisnya. Kemudian 9 elemen budaya adaptif menurut Manajemen Advisory Service UK yang perlu menjadi fondasi ketika sebuah organisasi akan mempraktekannya, yaitu pertama, purpose. Organisasi beradaptasi karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Kedua, cultural value. Organisasi pemerintah mengemban nilai-nilai budaya organisasi yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Ketiga, vision. Visi menjelaskan apa yang hendak dituju yang tergambar dalam kerangka pikir dan diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam organisasi.
Keempat, corporate value. Seperti halnya nilai budaya organisasi di atas, maka nilai-nilai korporat juga menjadi fondasi penting dalam membangun budaya adaptif dalam organisasi. Kelima, corporate strategy. Visi dan value menjadi landasan untuk dibangunnya strategi-strategi yang lebih operasional untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara struktur, efisien, dan efektif. Kemudian yang keenam, struktur. Struktur menjadi penting dalam mendukung budaya adaptif dapat diterapkan di organisasi. Tanpa dukungan struktur, akan sulit budaya adaptif dapat berkembang dan tumbuh di sebuah organisasi. Kemudian yang ketujuh, problem solving. Budaya adaptif ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi, bukan sekedar untuk mengadaptasi perubahan. Penyelesaian masalah harus menjadi tujuan besar dari proses adaptasi yang dilakukan oleh organisasi. Kedelapan, partnership working. Partnership memiliki peran penguatan budaya adaptif. Karena dengan partnership maka organisasi dapat belajar, bermitra, dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. 9 rules. Aturan main menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa dihindari sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Kemudian terkait dengan adaptif sebagai nilai dan budaya ASN. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Dalam konteks budaya organisasi, maka nilai adaptif tercermin dari kemampuan respon organisasi dalam mengadaptasi perubahan. Budaya adaptif bisa menjadi penggerak organisasi dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan internal maupun eksternal. Budaya menjadi faktor yang memampukan organisasi dalam berkinerja secara cepat dan efektif. Kemudian untuk memastikan agar organisasi terus mampu memiliki pengetahuan yang mutakhir, maka organisasi dituntut untuk melakukan 5 disiplin, yaitu pertama, pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir.